Baiklah, langsung kita mulai aja ya kak ya. Oke, jadi hari ini kucing rebahan aku akan berbagi sedikit ilmu tentang bikin konten review anime ya. Perkenalannya adalah ini saya kucing rebahan, bisa dibilang animiau juga, bisa dibilang kucing rebahan junior. Nah, jadi 3 channel itu adalah milik saya ya guys ya. Wow, 3. Iya 3. Itu sejarahnya lumayan panjang sih. Sekarang aku mau cerita bagaimana awal-awal ngebangun channel konten anime gitu loh Min. Karena hobiku adalah nonton anime, no lab doang, nggak ngapa-ngapain, daripada nggak menghasilkan, akhirnya mutusin buat cobalah bikin sesuatu. Terus cara mendapat viewer di awal ngebikin konten adalah kita tuh harus tahu dulu ya, apa sih yang lagi rame, apa yang lagi viral, apa yang lagi dicari banyak orang. Kayak misalnya sekarang ini kan yang lagi rame tuh kan Chainsaw Man, Spy X Family, itu lagi rame banget. Nah, kalau kalian channel baru dan pengen dilihat orang, sebisa mungkin kalian manfaatkan exposure dari anime-anime tersebut. Entah dari kalian ngebikin reviewnya, kalian ngebahas anime itu, atau kayak mana, pokoknya sebisa mungkin ngebawa judul dari anime-anime yang lagi booming itu. Karena itu benar-benar ngebantu kalian ya, karena ketika orang ngecari, di searching, nanti tiba-tiba yang muncul bisa channel kalian, video kalian, dan hashtag-hashtag dari anime-anime yang emang lagi rame itu. Setelah udah dapat banyak viewer, banyak subscriber, dari situ aku langsung mulai mutusin buat nawarin konten aku yang rekomendasi anime itu, balik ke tujuan awal. Karena ketika kita nggak punya viewer, belum punya audiens, itu aku tuh berpikir buat nawarin dulu apa yang aku punya dari konten aku gini loh. Aku pengen mereka tahu cara penyajian aku. Karena ketika mereka udah suka sama channel aku, udah suka sama konten yang aku bawain, pasti apapun konten yang aku kasih, mereka bakalan tetap mendukung. Dan ternyata bener aja kan guys. Ketika aku udah nyelesain ngebahas manga itu, aku mulai bikin rekomendasi anime. Dan itu langsung didukung sama mereka. Jadi audiens aku juga support dan mereka tetap nonton konten yang aku sajiin. Bahkan ketika aku di Animiao itu nyambi berubah jadi VTuber pun mereka tetap ikutan nonton loh. Ya kayaknya itu pertama adalah kamu harus mencari apa yang unik dari konten kamu ya. Biar apa? Biar kamu tuh beda dari yang lainnya. Karena yang namanya secara rekomendasi anime banyak banget kan guys. Tentang proses pembuatan konten. Jadi proses pembuatan konten kalau kalian tuh masih bingung kayak gimana sih pengen jadi konten kreator itu awalnya mulainya tuh kayak gimana sih, aku nggak ngerti harus mikir dari mana. Nah, mikirnya adalah dari tipe konten yang mau kalian pilih itu seperti apa. Ketika kalian pilih rekomendasi anime, kalian harus ngebikin video yang dimana kalian itu mengulas anime itu tapi nggak boleh nge-spoiler. Jadi kayak cuma kasih sedikit aja sinopsisnya, tapi kalian juga harus nambahin review kalian. Jadi kayak nawarin produk aja ke orang, ini loh animenya tuh bagus karena apa, karena cocok nih buat kamu yang sukanya mager rebahan tapi nggak pengen mikir berat, karena ini animenya benar-benar ringan. Nah kayak gitu kan orang jadi merasa percaya dan tertarik buat nonton anime yang kalian rekomendasiin. Kalau kalian milih alur cerita, ya kalian benar-benar menceritakan kembali semua anime itu. Ya emang full spoiler, tapi ini adalah konten khusus buat orang-orang yang pengen nonton anime tapi nggak ada waktu. Jadi mereka bakal lebih suka ngedengerin dan ngelihat potongan-potongan adegannya tanpa harus menghabiskan waktu untuk nonton dari awal episode sampai akhir episode gitu loh. Oke, udah ya. Kalau udah nentuin topiknya, tinggal ide videonya, cara cari ide dan material dalam pembuatan video. Jadi kalian setelah menentukan topik apa yang kalian pilih, kalian tinggal kumpulin nih semua bahan-bahannya.
Setelah itu tinggal bikin proses editing. Awalnya ya harus bikin naskah dulu. Kalau aku ya bikin naskah dulu dari anime yang mau aku bikin alur ceritanya. Setelah itu aku record. Habis aku record baru aku edit videonya. Terus pilih thumbnail. Udah, itu aja deh. Setelah itu untuk berkembang sebagai kreator itu kalian butuh apa aja sih? Yang kalian butuh itu adalah skill, kemampuan apa aja yang dibutuhkan dalam menjadi seorang konten kreator. Kalian itu harus selalu update dengan anime-anime apa yang lagi booming. Biar apa? Biar kalian bisa mengikuti exposure itu. Kalau kalian lagi ngebahas anime yang rame, pasti konten kalian juga ikutan rame. Jangan beda sendiri, kecuali kalau misalnya kalian emang udah punya banyak viewer, subscriber, itu nggak masalah. Kalian mau beda sendiri atau kayak mana, nggak ikut-ikutan ngebahas yang rame. Tapi kalau kalian ngebahas yang rame saat kalian emang belum punya audiens, itu bakalan ngebantu kalian sih. Dan kalian juga harus kreatif dengan cara ngasih bumbu-bumbu yang nggak ada di konten kreator lainnya. Kayak misalnya kalian itu suaranya khas karena ngebas banget, ya pakailah itu yang ngebikin orang itu ngerasa enak dan nyaman ketika dengar suara kamu. Begitu. Terus kalian harus konsisten bagaimana mengembangkan akun dari nol sampai akhirnya akunnya jadi makin besar. Adalah mau yang nonton banyak, mau yang nonton dikit, kalian harus rajin tetap upload minimal seminggu sekali. Nanti kalau bisa lebih sering ya lebih bagus. Karena algoritma itu dibaca dari konsistensi kalian juga. Begitu deh. Gimana jika hasilnya tidak sesuai dengan harapan? Balik lagi guys, kita harus mulai analisa dari awal. Kenapa sih kok ini nggak sesuai dengan harapan aku? Oh mungkin thumbnailnya kurang menarik. Oh mungkin kamu ngeditnya masih kurang flow, masih kurang smooth. Jadinya orang mau menikmati konten kamu juga susah. Begitu. Time management, gimana mengelola waktu sebagai konten kreator. Karena aku adalah full konten kreator, jadi setiap harinya aku ngonten aja guys. Jadi kalau ada waktu aku untuk sedikit-sedikit bersantai adalah ya nge-cosplay, terus santai, nonton anime tanpa harus ngebikin naskah ya. Itu doang sih, tapi setiap hari ya kerjaanku ngebikin konten aja. Nggak pernah yang namanya enggak, kecuali aku emang lagi sakit atau lagi nggak bisa bekerja sama sekali ya. Tapi kalau untuk kalian yang nggak full time konten kreator, mungkin harus diatur jadwalnya. Kalian harus bisa ngebagi waktu supaya kontennya tetap selesai dan kerjaan kalian juga tetap lancar. Saran dan tips untuk pemula konten anime. Ya, satu itu. Kalian harus mencari apa yang lagi rame. Dan ya, konsisten. Pokoknya, kalian harus selalu konsisten nge-upload. Pokoknya, pede aja lah, upload aja terus. Panutanku adalah mereka. Tapi gimana caranya supaya aku tuh bagus tapi beda gitu. Aku bikinlah pakai style aku. Jadi, sedikit berbeda itu jauh lebih baik daripada sedikit lebih baik ya. Kalau sedikit lebih baik itu berarti konten kalian sama banget gitu. Kayak nggak ada pembedanya, cuma dikit dan tipis. Orang nggak akan bertahan lama untuk stay di konten kamu gitu. Tapi kalau kamu sedikit berbeda, itu berarti ada sesuatu yang ada di kamu tapi nggak ada di mereka. Kamu harus cari sesuatu yang bisa ngebikin konten ini ciri khas ini cuma ada di konten aku gitu. Jadi mereka akan selalu kembali buat melihat sesuatu yang beda itu dari konten kamu. Karena nggak mungkin dimiliki sama konten kreator yang lain gitu. Makanya aku bilang sedikit berbeda itu jauh lebih baik daripada sedikit lebih baik. Nah, begitu guys. Oke? Nah, langsung aja kita ke pertanyaan-pertanyaan ya. Kemarin kan banyak yang nanya nih. Pertanyaannya banyak dan bagus-bagus. Pertama adalah cara bicara, intonasi, nada pembawaan dalam review biar bagus itu seperti apa? Ya, caranya adalah intonasi itu nggak boleh monoton. Intinya kamu harus banyak-banyak ngedengerin
orang yang intonasinya bagus, supaya kamu tahu intonasi yang nggak monoton itu seperti apa. Belakangnya itu jangan sama. Nah, itu kan sama kan, bosen orang dengarnya. Jadi kalau bisa belakangnya itu dibedain ya guys. Terus apakah perlu menulis catatan atau naskah dulu buat videonya, atau hanya bicara spontan aja? Enggak, kalau aku harus bikin naskahnya dulu. Supaya apa? Supaya lebih terstruktur ya, dan lebih rapi. Kalau misalnya langsung spontan asal bicara, nanti akan banyak kalimat yang terulang. Karena kadang orang kayak gagap ya, bisa ya kita spontan, terus habis ngomong itu lagi. Nah itu yang aku hindari kalau ngomong spontan ya. Kalau pakai naskah kan enggak, semuanya udah rapih gitu kan. Oke, yang nomor 2 adalah apakah benar kualitas video yang baik, alur atau script storytelling, dan suara yang enak didengar merupakan komponen penting dalam meningkatkan keinginan penonton untuk menyimak dan membuat view video menjadi lebih banyak. Bener banget sih sebenarnya. Ketika kamu menyajikan konten yang terbaik, orang pasti bakalan balik lagi ke konten kamu. Karena apa? Kontennya bagus. Kalau videonya kualitasnya itu nggak burik, orang nonton juga nyaman kan. Alur atau naskah storytellingnya itu mudah dimengerti, orang bakalan suka dengerinnya. Karena apa? Alurnya itu enak, gampang dimengerti, bahasanya simple, nggak muter-muter, mudah dipahami. Jadi orang ngedengerin pun enteng gitu. Karena apa? To the point. Kalau suara ampas itu tipsnya gimana ya kak? Ngurangin gorengan gitu ngaruh kah? Gorengan itu ngaruh banget ya. Gorengan, minyak-minyak, es itu benar-benar pantangan buat orang yang jaga suara. Karena apa? Gorengan itu bikin serak, es juga bikin serak. Jadi kebanyakan kalian harus sering-seringin minum air hangat, air putih hangat, atau peresan air jeruk hangat lah. Intinya jangan makan minyak-minyak. Kalau suara ampas itu sebenarnya yang namanya suara ampas tuh enggak, kalian cuma belum terbiasa aja bicara di depan mikrofon. Kalau kalian latihannya tuh gini ya, biar suara kalian yang kalian anggap ampas itu jadi bagus adalah sering-seringin ngomong atau bicara di depan mic sambil kalian dengerin. Kalian record, terus kalian dengerin. Jadi apa? Kalian bisa kontrol suara. Nah ini yang penting ya. Kalau kalian udah biasa dengerin, kalian akan tahu nih suaranya tuh paling enak tuh kayak gimana sih. Tips bikin skrip dong kak, biar enak dan nyambung dengan apa yang sedang direview, biar nggak kebanyakan kata-kata yang diulang dalam video. Nah ini tuh sebenarnya simple banget ya. Caranya apa biar kalian tuh banyak kata-kata yang nggak diulang dalam video adalah tambahin kosakata kalian dan banyakin cari kata pengganti. Misalnya itu kan bisa kita ganti pakai tersebut gitu loh. Kemudian setelah itu terus itu tuh kayak nggak mengulang kalau kita cari kata ganti apa sih yang bisa menggantikan kata-kata ini gitu. Ketika kita banyak kosakata, maka skrip kita bakalan jauh lebih menarik gitu kan. Nah seperti itu ya guys ya. Intinya kalau buat bikin skrip sih gampang aja, banyakin kosakata sama banyakin baca artikel atau buku ya, karena mungkin di sana kalian bisa dapetin kosakata baru yang bagus buat dipakai bikin skrip. Adakah motivasi yang dipegang Kak Elis untuk tetap konsisten mereview? Uang. Aku kalau nggak nge-review, kalau aku nggak bikin alur cerita, kalau aku nggak ngebikin konten, aku nggak punya uang guys. Uangku cuma dari itu aja, jadi itu benar-benar 100% pendapatanku di situ aja. Aku nggak punya bisnis yang lain, aku cuma punya bisnis bikin konten aja. Dan kebetulan aku banyak tanggungan gitu, maksudnya banyak kebutuhan yang harus aku penuhi dengan cara aku bikin konten. Jadi aku harus tetap konsisten karena aku nggak mau kehilangan apa yang aku udah capai sekarang gitu lah. Strategi apa yang Kak Elis buat sehingga bisa meraup banyak viewer? Itu tetap sama jawabannya adalah kita harus bisa ngeliat ya yang paling rame, yang paling diminati itu yang seperti apa, konten-konten kayak apa sih yang lagi dicari sama banyak orang. Nah begitu, pokoknya kita harus update lah.
kita harus tahu apa yang disukai sama viewer. Nah, jadi mereka bakalan nonton konten kita kan. Kayak misalnya, ini tuh lagi rame banget nih, ayolah bikin. Nah, dari situ kita akan mendapatkan banyak viewer. Apa yang Anda rasakan ketika sudah viral? Sebenarnya nggak terlalu itu ya. Viral, aku ngerasa aku udah viral itu ketika aku di B-Station aja sih. Beneran kayak dianggap gitu loh guys. Kalau di YouTube kan ya biasa-biasa aja ya, nggak terlalu apa. Karena untuk kehidupan sosial pun aku kan nggak bersosialisasi sama banyak orang. Temanku aja cuma 3 sampai sekarang. Yang lainnya nggak ada sih, nggak terlalu apa. Mungkin lebih ke aku harus menjaga image aku ya, bebannya di situ aja sih. Kayak aku harus kasih contoh yang baik-baik aja gitu. Maksudnya jangan sampailah aku kena hal-hal yang tidak baik gitu kan. Soalnya kan juga udah banyak yang tahu Elis juga kan. Aku ingin meninggalkan kesan yang bagus buat kalian. Pengalaman pribadi apa yang memicu ke Elis dapat terinspirasi membuat konten dan cosplayer seperti sekarang? Apa rahasia Kak Elis menjadi semangat dalam bercosplay? Inspirasi konten adalah kalau udah mageran no lab, setidaknya aku menghasilkan, ya guys. Karena ketika orang ngejek-ngejek, ketika orang meremehkan, ngerendahin aku, dengan cara apa lagi aku bisa kasih pembuktian kalau aku nggak sukses dalam suatu hal gitu nggak sih? Ya itu. Terus semangat bercosplay adalah karena sekarang aku tuh udah pernah ngerasain menang juara cosplay 1 kali. Jadi aku tuh semakin penasaran. Tapi nggak juara pun tetap kecanduan loh cosplay tuh. Kamu sekali aja ya bercosplay, terus turun ke sebuah event, terus kamu tuh disukai banyak orang, banyak dimintain foto, terus diapresiasi, itu pasti kamu bakalan ketagihan dan pengen lagi. Itu sih yang jadi motivasi aku sampai sekarang. Sudah.